Like and subscribe-nya jangan lupa diklik guys. Kuy gaskeun. Bang Petong sendiri sering gitu bermain survival gitu? Enggak sering dulu kan zamannya nekat, jadi pengen tahu, pengen ngerasain survival gitu. Jadi waktu kuliah tuh lumayan bandel juga, jadi suruh senior misalnya buka jalur dari sini, dari titik A ke titik B, udah dikasih tahu jalurnya tapi melenceng karena apa, coba pengen tahu yang baru gitu kan. Emang ilmu di dalam hutan tuh benar-benar luar biasa lah. Tapi di samping itu lu pelajari dulu kan, yang nggak main survival aja udah gitu udah dipelajari dari sebelumnya kan. Ada kalau di organisasi itu ada yang namanya diksar atau diklat. Nah, kita di diklat dulu, pendidikan dasar gitu ya. terus habis di diklat itu dikasih pembekalan sama senior, terus dikasih pengetahuan tentang survival, terus kita udah praktekin survival dasar yang tadi itu, kayak masak, nyalain api, terus bikin tempat tinggal, terus bikin jerat untuk menghindari binatang. Tanpa dasar itu mah gue nggak bakal berani. Itu dulu yang barulah praktek tuh. Gue sok tahu aja udah kemana gunung pakai jalur mana gitu. Nah akhirnya di perjalanan atau di tengah gunung itu unik, nemuin yang macam-macam situ deg-degan, adrenalin paling tinggi, tegangnya dapet, takutnya dapet, pokoknya semuanya itu numpuk di kepala tuh. Karena kita intinya gini sih, kalau kita ada apa-apa nggak ada yang bisa tahu juga. Nolongin udah nggak bisa, yang tahu aja nih kalau kita bisa contoh lah korban lah, nggak bakal ada yang tahu gitu kan. Paling tahunya udah sebulan, udah lama kagak balik-balik gitu sebulan kan, nggak balik-balik paling gitu. Jadi itulah main survival kalau mau tahu matangnya lah. Tapi pernah gitu survival bener-bener lu sendiri gitu di tengah-tengah gunung, tengah-tengah hutan gitu, pernah? Kalau sendiri mah enggak. Enggak. Ya sendiri mah enggak. Terakhir bertiga. Dulu buka jalur lima orang. Di mana tuh bang posisinya? Yang di Butak, di Lawang ada di Butak. Dulu buka jalur 2 orang. Terus yang sama anak-anak Karpala nih 3 orang itu sebelah Sangga Buana di Kerawang juga, Sangga Buana. Jadi jalur resminya ini gue naik pokoknya dari adalah 2 kilo dari jalur resmi udah masuk aku malam. Jadi kalau malam nerabas Posisinya mana? Ya nerabas lebih puyeng lagi kalau malam guys, survivalnya guys. Ntar di tengah baru tuh pada mikir ini kita kemana. Nah baru dah kita benar-benar percaya dengan perlengkapan yang kita punya, dengan PD-nya kita. Malam-malam buka jalur sampai pengennya sih nyampe puncak, sampai tengah buahnya. Cuman enggak buntu. Jam 2 tenaga udah habis, udah pasang flashit, tenaga udah habis. Karena kalau buka jalur tuh kekuras tenaga tuh. Kan kita harus pertama nebas-nebasin. Kan kalau buka jalur tuh emang kagak ada jalannya begitu kan? Iya, nebas-nebasin bikin jalan sendiri. Mending kalau enak lah kalau lagi rapat kan, kita harus angkat-angkatin dulu di belakang yang clear, kita masuk aman jalan gitu. Nah itulah kalau mau keadaan seperti itu ya harus didapat dengan seperti itu gitu. Nggak mungkin lu dapat keadaan seperti itu tapi misalnya contoh ngebayangin terus ngedenger cerita. Nah tapi yang realnya itu ya kalau mau main survival seperti itu. Gua juga 2 kali kayak gitu, 2 kali lah dalam keadaan nyasar parah, terus dalam keadaan bener blank, ini nggak tahu di mana. Yang gua tahu cuman gua harus naik terus, gua harus turun terus, gua harus nyari air. Jadi udah bukan lagi mikirin puncak, keindahan, view, udah nggak ada lagi itu semuanya. Jadi pikiran tuh cuman
mudah-mudahan ada air, mudah-mudahan ketemu warga, mudah-mudahan ketemu jalur pendakian. Iya mah lu lolos saya dari situ ya. Nah, makanya Iya, pas coba. lolos tuh pas bisa turun ke bawah, apalagi ketemu warga, paling senang pertama ketemu kebun kayak kebun warga. Itu udah seneng banget Lagi sawah lu. ngelihat saung. Sawah. Iya, ngelihat sawah itu udah paling senang banget karena apa? Aman gitu apa? Gua aman gitu kan. Masa iya suatu saat nggak ada petani yang datang gitu kan. Jadi kalau udah ngelihat saung, alhamdulillah. Udah ngejoprak di saung tuh udah. Jadi kan aman gitu apa udah keluar dari hutannya gitu. Nah, itulah cerita-cerita survival yang dialami. Makanya nekatnya dalam artian kita udah punya ilmu dulu ya, jangan punya ilmu nekat, tapi harus nekat bener kalau mau ngerasain seperti itu gitu. Alhasil ntar mau celaka apa gimana itu udah resiko si survivor gitu. Jadi ini makan kita bicaranya kegunaan buat pendakian ya kan, karena dalam pendakian itu kalau yang namanya nyasar ya nggak bakal beda seperti itu. Jadi situasinya apa seperti itu, paniknya itu juga sama seperti kayak paniknya gua dulu waktu pas mau jatuh ke jurang. Itu kan benar-benar Sempat ngalamin gitu bang. pernah ngalamin jatuh ditolongin sama ada si ojek masih ingat gitu. Jadi yang udah losor ada berapa meter tuh megang pohon sambil teriak. Dan di bawah itu bener-bener jurang gitu. Iya, udah nggak tahu lah itu kemana. Sambil teriak-teriak, jos. Langsung pakai webbing diangkat. Nah itu kayak gitu kan nggak bakal bisa diulang lagi gitu kan, nggak bakal bisa diulang. Jadi ya gitulah, gua bisa ngomong karena udah lolos kan selamat kan. Jadi kalau buat ngulang lagi mah gua udah. Ya minimal lu udah ngalamin gitu. Iya, zaman dulu kan zaman kuliah mah masih nggak mikir panjang sih Bapak, jadi pengen tahu, pengen belajar, ayo gitu aja udah. Iya sampai mikirnya itu gimana caranya memperdalam survival. Jadi gimana caranya memperdalam survival, gimana caranya ngerasain survival, gimana caranya keluar dari survival. Jadi itu aja karena doktриnan dulu kan yang namanya survival tuh bener-bener lu mau jadi anak survival harus berani, lu harus jadi anak survival harus berani, harus nekat, harus ini, kalau nggak nekat jangan. Dan lu harus belajar juga gitu. Iya. Harus belajar juga. Tapi dengan itu kan rasa penasaran lu gitu kan, survival tuh apaan sih, kayak gimana sih, itu terbayarkan gitu bang ya? Terbayar, alhamdulillah kan sekarang jadi ilmunya jadi sekarang, makanya tahu udah kondisi misalnya ada yang hilang atau murid gua misalnya nyasar terus jadi kan udah tahu, udah pasti murid gua ngalamin kayak gini, udah pasti paniknya kayak gini, tegangnya kayak gini. Jadi udah kebayang gitu kan, udah kebayang karena dulunya gua pelajari gitu. Jadi yang namanya dengar ada anak atau murid nyasar, kalau nggak satu rombongan nyasar, nah gua udah kebayang pasti panik. Untuk ngasih materi ke anak juga ditekenin deh, ketenangan, jangan panik. Itu kan yang bikin celaka itu kan udah semakin kita panik, semakin kita capek, semakin berkuras tenaga, semakin drop ya. Yang bikin drop bukan paniknya itu. Jadi untuk ngilangin rasa panik itu kan ada tekniknya. Enggak gampang. Anak orang tuh jangan panik itu enggak benar, ada tekniknya. Ya kita pindah tempat guys, karena tadi udah mulai gerimis gitu kayaknya hujan gitu, tapi untungnya mantep nih tempat, alhamdulillah. Ini di mana sih? Villa Adrena gitu. Villa Adrena.
punya Bu Haji Hori yayasan guys yang bertempat di Sukamakmur gitu. Misalnya kalau ada yang mau main ke sini gitu, ya piknik kecil aja gitu kan. Mantap juga sih buat lepas penat bang ya di kesibukan kita di kota. Kan kalau dari orang sini bilangnya Jogol itu kota gitu. Padahal Jogol juga masih kampung gitu. Tapi asli di sini asli banget. Pemandangannya langsung ke Gunung Hanjawong gitu, Gunung Hanjawong. Mungkin itu aja guys, konten kita kali ini tentang survival ya. Banyak pelajaran juga nih yang kita bisa ambil dari survival. Makasih buat Bang Tong gitu yang udah ngasih ilmunya gitu. Intinya mah ketika lu mau mulai tantangan, lu siapin dulu buat ngadepin tantangan tersebut gitu. Dan lu harus tahu kadar diri lu segimana. Ya ketahui diri lu sendiri, karena kan yang tadi gue bilang bakal celaka tuh orang kalau misalkan nggak tahu kadar kemampuan dirinya sendiri gitu ya bang ya. Ada yang mau disampaikan lagi bang buat di survival itu? Kalau belajarnya makin fokus belajar survivalnya di poin L yang terakhir itu ada poin L, ada apa, anjuran buat latihlah dirimu dan belajarlah selalu, jadi jangan sampai berhenti untuk belajar dan berlatih. Mantul, karena di alam itu benar-benar apa, tempatnya ilmu ya, tempatnya ilmu atau pengalaman kalian tuh jadikan guru. Disitulah bakal melekat lama di ingatan kalian kalau udah diajarin sama alam, terus pengalaman sebagai guru kalian. Ini tuh pesan dari gua buat yang lain. Mantap, ingat poin L, latihlah dirimu dan belajarlah selalu. Mantul kata ya. Mungkin sekian dari konten gua kali ini ya. Makasih buat Bang Petong udah nyempetin waktunya, dan makasih juga yang udah menyediakan tempat buat Haji Hori Setila Adrena ya di Sukamakmur. Lebihnya gua mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Corona. Salam.